Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kita harus sepakat dulu bahwa agama Islam itu adalah dinus salam, ya. Agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang mengajarkan kedamaian, kerukunan, hidup penuh dengan ketenangan. Dalam Islam itu diajarkan bagaimana hakikat seorang muslim adalah menyelamatkan orang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Artinya kalau kita berpegang teguh kepada ajaran agama ini, maka sesungguhnya kemerdekaan itu adalah inti daripada pokok dari ajaran Islam itu. Merdeka dalam segala aspek, ya. Nanti insya Allah saya akan juga membahas beberapa sisi daripada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kemudian kita memahami kemerdekaan itu hanya dari satu sisi saja, dimana kalau satu bangsa sudah tidak lagi dijajah, kemudian kita memaknai bahwa bangsa itu sudah merdeka, ya. Padahal belum tentu. Nanti ada aspek-aspek lain yang kemudian menjadi penentu apakah sebuah bangsa itu sudah benar-benar merdeka atau tidak. Dan karena itu kita angkat tema ini, ya, hakikat kemerdekaan. Apakah bangsa kita Indonesia ini memang sudah benar-benar merdeka atau belum? Kan bisa dilihat dari merdeka itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, merdeka secara kolektif, dan yang kedua adalah merdeka secara individual. Nah, kalau secara kolektif kan kita nanti akan berbicara bagaimana merdeka dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial, ya. Kemudian kalau secara individual, maka kita akan berbicara dengan kemerdekaan dari sisi spiritualisme, ya, spiritual. Karena ini adalah faktor yang sangat menentukan. Kalau kita membaca ulang sejarah, bangsa ini kemudian dibebaskan oleh para pendiri, ya, oleh para pejuang yang mengusir para penjajah itu dengan senjata yang sederhana. Tapi kemudian kenapa senjata yang sederhana itu, yang sangat-sangat minim itu, bisa mengusir penjajah dengan senjata yang lengkap? Maka kita berkaca daripada perang Badar, ya, kita bisa belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum minoritas yang terjadi di perang Badar. Kan 1 lawan 3, 1 banding 3, ya, 1000 pasukan musyrik itu hanya dilawan oleh 314 pasukan muslim. Jadi kalau kita bagi, berarti kurang lebih 1 banding 3. Secara logika dan secara fisik ini sangat sulit menang 1 banding 3. Satu banding 1 saja, face to face saja kadang-kadang belum tentu, ya kan? 1 banding 2 saja belum tentu, apalagi 1 banding 3. Tapi apa yang kemudian membuat pasukan Badar itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan kuwatus silah, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, tapi quwwatur ruhi wal iman, kekuatan ruhiyah dengan kekuatan keimanan. Nah, itulah yang kemudian menjadi spirit orang tua kita dulu. Ketika membebaskan Indonesia itu, memang benar-benar mereka bebaskan dengan suara takbir, ya. Sehingga sering saya sampaikan, sungguh ironis, bangsa Indonesia yang sudah berhasil mengusir para penjajah selama berabad-abad, ya, penjajah Belanda, Jepang, Portugis, kemudian Inggris. Lalu setelah mendapatkan kemerdekaannya, cara mensyukurinya salah, ya. Kita kemudian mengembangkan paham kapitalisme, hedonisme, ya, materialisme, bahkan kesyirikan, ya. Nah, ini juga sebenarnya harus menjadi bahan koreksi kita. Setelah Allah berikan kenikmatan merdeka, bagaimana bentuk syukur kita kepada nikmat merdeka itu? Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu konsepnya. Saya yakin betul tidak ada satu orang pun di bangsa ini, di republik ini, yang menganggap bahwa kemerdekaan itu bukan sebuah nikmat. Semua pasti ketika ditanya apakah Anda tahu merdeka ini adalah nikmat, pasti dia akan menjawab ini adalah kenikmatan. Sebab kita bandingkan pasca pra kemerdekaan dengan pasca kemerdekaan, kan luar biasa. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, ya, berserikat dan berkumpul, masya Allah. Kalau dulu kan ngumpul-ngumpul sedikit langsung dibubarkan oleh Belanda, ditangkap, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Nah,
dari aspek itu yang kemudian kita harus syukuri bahwa dengan adanya kemerdekaan ini Allah sedang memberikan kebebasan kepada kita, dan kebebasan itu harus kita syukuri. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mensyukuri nikmat merdeka ini? Apakah misalnya dengan goyang dangdut? Tentu tidak. Ini cara mensyukuri yang keliru. Betul. Ya, panjat pinang, tarik tambang, lari karung, itu boleh. Ya, sepak bola itu masih bisa, ya. Panjat pinang walaupun ada kekurangan sedikit, di mana disisipi oleh disusupi ya, oleh kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Kalau sudah laki-laki pakai daster, ini kan sebenarnya mutasyabbihuna bin nisa. Ini juga terkena laknat sebagaimana ya, pindah terong pakai selangkangan, ini kan wa naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sebagai bentuk ekspresi syukur kita terhadap kemerdekaan, hal-hal seperti ini tinggal diminimalisir saja. Makan kerupuk boleh, makan kerupuk itu yang seru-seru begitu tidak, selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah. Ya, cuma kalau cara merayakannya sudah ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka ini perlu dievaluasi. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan begitu besar, kemudian cara mensyukurinya sangat-sangat tidak pantas. Ya, yang pertama. Nah, kemudian kalau kita masuk pada aspek-aspek kemerdekaan yang saya katakan tadi di awal menjadi faktor penentu bahwa sebuah bangsa itu sudah merdeka atau belum. Kita lihat misalnya dari sisi ekonomi. Sebuah bangsa itu dikatakan merdeka jika dia merdeka secara apa? Secara ekonomi. Ya. Tidak dijajah oleh negara-negara lain. Tapi yang terjadi sekarang kan apa? Kita sudah 76 tahun ya. Kita kan sebagai bentuk kemerdekaan dan kebebasan berekspresi kan bisa saja kita memberikan komentar, masukan untuk para petinggi negara ini ya, sebagai bentuk cinta kami kepada mereka. Sudah 76 tahun merdeka, tapi kan sumber daya alam kita masih didominasi oleh bangsa lain, oleh negara lain. Sementara kita kebagiannya sedikit. Itu. Kapitalisme, hedonisme, kemudian materialisme, ketimpangan sosial, ketidakadilan, kezaliman. Ini sebenarnya realita di era kemerdekaan kita. Jadi kita sudah berada di alam Indonesia yang merdeka, tapi dari sisi ekonomi, mohon maaf ya, butuh evaluasi lagi. Di mana utang negara itu semakin bertambah. Dan ini sebenarnya ya membuat negara Indonesia semakin terpuruk, semakin tertekan. Apalagi misalnya kita tahu karakter Cina itu kan, kalau ada negara yang dia biayai, yang dia bantu dengan dana secara finansial, kalau sudah tidak mampu bayar utang, apa yang akan terjadi? Dia akan minta jaminan. Dia akan minta agunan, entah satu daerah, pulau, tanah dan sebagainya. Dan ini membahayakan negara kita. Kita sudah sepakat bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa tidak ada yang bisa mengambil sejengkal pun. Itu harga sebagai mati. Bentuk harga mati NKRI. Jangan NKRI harga mati harga. Nah, ini kalau misalnya kita biarkan ekonomi kita semakin dijajah, saya khawatir ya, bukan sejengkal dua jengkal lagi tanah yang akan dirampas ya, dicaplok, tapi bisa 1-2 pulau bahkan daerah. Naudzubillah. Jadi ekonomi memang kita belum merdeka sama sekali. Saya secara pribadi menganggapnya begitu ya. Secara ekonomi memang kita belum merdeka sebab utang semakin membengkak ya, semakin membengkak. Di sisi lain sebenarnya kalau utang membengkak lalu kemudian kesejahteraan rakyat terjamin, mungkin ada keseimbangan, tidak apa balance dia. Tapi ini utang semakin membengkak, tapi kemudian kesejahteraan masyarakat makin jauh, ketimpangan sosial luar biasa. Apalagi dengan adanya virus corona ini ya. Saya katakan kita merdeka itu ada satu faktor lagi, ketika kita bisa bebas dari virus corona ini. Betul. Itu juga jadi faktor ini. Sebab berapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada jutaan loh kehilangan pekerjaan orang-orang yang UMKM itu. Masya Allah ya, yang pedagang-pedagang kecil kehilangan pekerjaan, penghidupan. Itu akibat dari manajemen ekonomi yang saya kira masih perlu dikritisi dan masih perlu untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, merdeka secara sosial ya.
secara sosial kita ini masih banyak masih banyak ketimpangan ya, antara kaya dengan miskin itu jurang pemisahnya masih terlalu jauh. Saya kira kalau betul strata sosialnya itu masih sangat mencolok. Saya kira kalau pemerintah bisa meratakan keadilan sosial, dan ini adalah bagian dari prinsip undang-undang kita dan Pancasila yang kita anut, maka kemudian ini akan ya menentukan juga bangsa kita ini merdeka benar-benar atau tidak. Karena sampai sekarang ini mohon maaf ya, ekonomi itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya modal besar ya. Kapitalisme, mereka mengkapitalisasi ekonomi kita, sementara rakyat kecil ya kan menjerit sekarang dengan adanya kebijakan PPKM yang tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Setahun tapi dicicil tiap 2 minggu kan. Masya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi sampai 2 tahun. Nah, sampai kapan ya semua terserah padamu. Tapi siapa yang menikmati ini kebijakan PPKM ini? Orang-orang yang punya modal besar, ya kan? Misalnya begini, di saat para pedagang kaki lima, para penjual yang pakai gerobak itu dilarang untuk berjualan, padahal penghasilan mereka itu sehari tidak seberapa, dan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Kerja hari itu makan hari itu. Iya, kerja hari itu makan hari itu. Tidak kerja hari ini tidak bisa makan hari ini, dan besok apalagi. Iya. Tapi di sisi lain, siapakah yang paling menikmati hasil dari PPKM ini? Misalnya para pengusaha digital printing, dengan adanya baliho-baliho besar ini, ya, yang seorang wanita ya kemudian memasang baliho di jalan-jalan, masya Allah, sampai menuai kontroversi dari banyak masyarakat yang dianggap tidak pantas, tidak punya sifat simpati dan empati sama sekali. Di saat semua orang kelaparan, kemudian baliho besar di mana-mana. Yang secara logika kalau dana itu triliunan, itu bukan cuma miliaran, karena bukan satu baliho ini, bukan cuma satu baliho dari Sabang sampai Merauke, itu billboard yang besar sekali itu kan ratusan juta itu ya. Masya Allah, madidu miliar 5 juta. Itu kalau dibelikan kerupuk, tenggelam di kerupuk semua ini bangsa Indonesia. Tidur di atas kerupuk semua. Paling tidak ada yang mereka makan ya? Coba, iya paling tidak. Coba belikan dia vitamin, belikan dia minuman, obat-obatan herbal, ya kan? Selesai semua ini. Modal usaha. Ya. Jadi secara sosial memang masih sangat jauh ya daripada kata merdeka, dan mudah-mudahan ini tidak dianggap sebuah kritik, tapi bentuk cinta kami kepada para penguasa. Kita lihat dari sisi lain ya, bahwa kemerdekaan itu tidak melulu tidak semata-mata serta-merta kemudian kita bebas dari penjajahan lalu kemudian kita deklarasikan kita sebagai bangsa yang merdeka secara utuh. Kemudian mungkin secara yuridis itu ya kita sudah merdeka ya. Kemudian yang ketiga, merdeka secara politik. Nah, apa yang terjadi hari ini juga fenomena yang sangat menarik. Bagaimana politik itu ya, mohon maaf ya, saya juga cuma mengamati ya, kemudian mencerna, menganalisa dengan menguatkan analisa saya dengan pendapat-pendapat para pengamat, dan apa yang terjadi sekarang saya rasa semuanya juga bisa menyaksikan bahwa kekuatan politik hari ini masih berada di tangan sekelompok orang ya. Berada di kedaulatan rakyat itu tinggal namanya sekarang. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sekarang tinggal namanya saja. Tinggal semboyan saja. Sebab apa yang disuarakan oleh rakyat hampir semuanya tidak terrealisasi. Padahal kalau kita lihat dari silsilahnya, strukturnya, ini kan rakyat ini kan bos. Iya kan? Diwakili oleh, karena mereka wakil kita. Namanya wakil itu berarti ada yang diwakili. Yang mewakili tidak lebih baik daripada yang diwakili. Harusnya ya. Yang mewakili tidak lebih baik daripada, apalagi mohon maaf mereka kita gaji, ya kan? Rakyat kan yang menggaji, siapapun pejabat negara, rakyat yang menggaji. Maka jangan sampai kekuatan politik ini masih didominasi oleh sekelompok orang untuk menguntungkan kelompok dan komunitasnya, komunitas politiknya. Ini juga perlu kita luruskan bahwa kekuatan politik ini sebenarnya segala-galanya. Ya, karena apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan tercapai. Orang kalau berdakwah dari masjid ke masjid, mimbar ke mimbar, majelis taklim ke majelis taklim, menyampaikan kebenaran, hanya sekedar himbauan saja. Sebab kita tidak punya kekuatan untuk memaksa mereka mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Tapi dengan kekuatan politik, ya,
Jadi kalau dengan mulut ke mulut, dari mimbar ke mimbar, itu khamar haram, zina haram, cukup dengan kekuatan politik, tanda tangan saja selesai, tutup semua ini. Toko-toko miras, warkop yang diskotik yang melakukan kegiatan-kegiatan malam, judi dan sebagainya. Iya, betul. Prostitusi, iya kan? Iya. Itu cukup dengan tanda tangan. Bagaimana Anies Baswedan menutup Hotel Alexis itu? Cukup dengan satu tanda tangan saja. Masya Allah. Kekuatan tanda tangan itu sebenarnya kan faktornya adalah kekuatan politik. Karena secara yuridis, ya, secara dia diakui bahwa dia ini masih memiliki kekuatan politik dan tanda tangannya masih berlaku. Makanya kita dai ini cuma menyampaikan, bukan bisa mengubah ya. Iya, kita tidak bisa merubah, tapi kita hanya sekedar memberikan harapan dan himbauan, ya, supaya kita berharap nanti dari penyampaian kita ada masyarakat yang tercerahkan, kemudian mau mengambil perubahan dalam sikap diri dan kehidupan. Dan itulah alasan kenapa Muslim itu harus peduli politik, berarti ya. Iya, betul. Dan inilah alasan terbesarnya kenapa politik itu harus dikuasai oleh orang-orang yang baik. Karena politik itu sebuah alat. Politik itu ibarat pisau yang bisa dipakai oleh siapa saja. Kan kalau kita tanya apa hukum demokrasi? Oh, sebagian orang demokrasi itu haram, togut, hormat bendera adalah kesyirikan, menyanyikan lagu-lagu Pancasila adalah kesyirikan. Ini kan pemahaman yang keliru. Ini saya katakan ini pemahaman yang radikal. Jadi Islam tidak radikal, agama yang jauh daripada kata radikal. Adapun kalau terjadi ya radikalisme dalam Islam, maka itu adalah perbuatan oknum yang harus diluruskan, yang harus dibina, kan gitu. Nah, hukum pisau begitu juga dengan demokrasi. Sama dengan hukum pisau? Ya tergantung. Kalau dipegang preman, lil wasail ahkamul wasail ahkamul ghayah. Hukum sarana itu disesuaikan dengan hukum tujuan. Iya. Kalau tujuan berdemokrasi adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menerapkan hukum-hukum Tuhan, ya berarti menjadi wajib. Iya. Karena keadilan dan kebenaran ya harus disampaikan, kan iya, gitu. Iya, betul. Antahkumu bil adli. Menetapkan satu kebijakan itu dengan penuh keadilan. Nah, kalau orang yang masuk di panggung politik, naik di panggung politik adalah orang-orang yang zalim, bagaimana mungkin keadilan akan ditegakkan di situ? Ya, ada sebuah kaidah usuliyah mengatakan begini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau misalnya menegakkan demokrasi itu di Indonesia, ya, di Indonesia dalam konteks Indonesia kita, tidak bisa kita menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia kecuali dengan berdemokrasi, maka hukum demokrasi itu menjadi wajib. Begitu. Nah, begitu juga dengan pisau. Apa hukum pisau? Ya tergantung. Kalau dipakai untuk membantu istri, ya berarti jadi berpahala. Tapi kalau dipakai untuk membunuh istri, ya berdosa. Kan gitu. Begitu juga dengan hukum demokrasi. Itu secara politik. Kemudian secara spiritual. Nah, ini spiritual ini yang saya kira teman-teman yang bisa menjabarkan, yang saya kira bangsa itu kan kumpulan daripada komunitas-komunitas masyarakat. Masyarakat itu kumpulan daripada individu-individu. Nah, kalau secara spiritual setiap individu itu baik, ya, spiritualnya mantap, keyakinan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala lurus, bersih, maka akan tercipta satu bangsa yang kemudian memiliki spiritual yang tinggi.